Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang menikmati kemurahan Tuhan. Sungguh merupakan sebuah sukacita tersendiri bagi kita sekalian, tatkala ketika kita menikmati hari yang baru, luapan sukacita syukur senantiasa meluap dari hati kita atas nafas kehidupan, kesempatan hidup yang masih Tuhan perkenankan bagi kita semua untuk kita bersama-sama menjalani akan aktivitas, rutinitas, dan tanggung jawab kita di hari ini. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan menikmati perjumpaan dengan Kristus melalui santapan rohani kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Allah yang senantiasa hadir dalam setiap bentuk hidup dan mengizinkan setiap bentuk hidup terjadi dan kami alami dalam kehidupan ini. Karena kami mengimani ya Tuhan, bahwa senantiasa kemurahan Tuhan, kekuatan dan topangan Allah, lawatan Tuhan selalu melingkupi kami. Sehingga patutlah dalam seluruh hidup kami terus membaktikan sepenuhnya hati dan jiwa kami untuk Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, syukur kami naikkan di pagi yang indah ini, karena Engkau akan memungkinkan dan memperkenankan kami untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui sapaan firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Lawatan Tuhan kami harapkan. Roh Tuhan kami nantikan untuk terus menerangi hati kami, sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama ini sungguh-sungguh menjadi suluh dan terang dalam kami menapaki hari ini. Bapa di dalam sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, Sabtu 4 Desember tahun 2021, terambil dari Kitab Maleaki pasal 4 ayat 1-6. Maleaki pasal 4 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Hari itu akan datang, bersiaplah. Itulah tema perenungan kita di pagi ini. Saudara-saudara, setiap orang tentu memiliki hari spesial dalam hidupnya. Entah itu hari di mana dia dilahirkan,
lulus SMA, diterima di salah satu universitas impiannya, diterima bekerja, menikah, atau kelahiran seorang anak. Hari yang begitu berharga biasanya akan dirayakan oleh seseorang, misalnya hari ulang tahun. Sebelum perayaan hari ulang tahun itu tiba, maka akan diadakan beberapa persiapan hingga tiba saatnya semua orang bersuka cita. Hari Tuhan seperti yang digambarkan dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat 1-6 berbeda dengan perayaan ulang tahun di mana semua orang bernyanyi dan bersuka cita pada perayaan tersebut. Namun pada hari Tuhan akan datang menyala seperti perapian dan semua orang fasik seperti jerami yang terbakar habis dalam ayat 1 bacaan kita. Hari Tuhan merupakan hari tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik. Namun tidak semua orang akan mengalami hal yang demikian. Tetapi pada hari itu, orang benar akan bersuka cita dan berpesta. Seperti yang digambarkan dalam ayat 2 dan 3 bacaan kita. Bagi orang benar, hari Tuhan memberikan ketegaran dan kekuatan bagi setiap orang yang mencintai Tuhan dan tekun dalam pekerjaannya. Dan itulah pengharapan untuk melakukan kebenaran. Hari Tuhan akan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati orang untuk bertobat. Saudara-saudara, untuk masuk ke dalam golongan orang-orang benar tentu sangatlah sulit karena penuh dengan tantangan. Namun, kita harus terus berjuang untuk mempertahankan diri sebagai orang benar. Sebab hal tersebut seperti menabur benih. Walaupun banyak tantangan, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu, tetaplah menjadi orang benar untuk menyambut hari yang ditetapkan Tuhan untuk menggenapi kedatangannya kembali ke dalam dunia. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini dan segala ciptaan, bahkan kami manusia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melihat setiap anak-anak-Mu yang terus setia berpengharapan di dalam Kristus sampai kepada hari kesudahannya. Engkau melihat kesungguhan kami untuk terus memikul salib kami dengan segala tantangan hidup yang kami jumpai dan alami, yang kadang memberatkan hati dan kehidupan serta jiwa kami. Namun berbahagialah setiap kami tatkala Engkau mendapati kami dalam kesetiaan sampai akhir hidup kami untuk terus setia mengiring Engkau. Hari Tuhan akan datang. Karena itu, mampukan kami untuk terus bersiap mengerjakan segala keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga tatkala hari itu datang, menjadi sebuah hari yang sungguh mensukacitakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan yang abadi. Bapa di dalam sorga, topang kami untuk terus senantiasa hidup kokoh berpengharapan di dalam Kristus dengan penuh kesetiaan dan ketulusan untuk menjalani akan tanggung jawab kami, pelayanan kami, dan mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Berkati kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah roh Tuhan melingkupi kami, melingkupi keluarga kami, dan kami terus memancarkan kemuliaan Allah, damai sejahtera yang telah kami nikmati dari-Mu sendiri.
Berkati ya Tuhan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi saluran kesaksian bagi kami kepada sesama untuk terus bersaksi dan terus menyatakan akan identitas kami selaku anak-anak Tuhan. Bapa di dalam sorga, orang tua dan saudara-saudara kami yang sementara terbaring lemah karena gangguan kesehatan, yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, kekasih kami Opa Cika, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan juga memberkati orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa istirahat atau masa pemulihan. Tuhan kuatkan dan perteguhkan iman dan harap mereka. Kami yakin suatu saat mereka akan sembuh karena kuasa Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati rahmat dan berkat Tuhan, yaitu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan lain. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bapa di dalam sorga, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami terus kami pertautkan dan pusatkan hanya di dalam kuasa Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur pula bahwa hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan, Persekutuan Wanita Gereja Toraja senantiasa menikmati anugerah Tuhan, sehingga tepat hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa PWGT boleh berulang tahun yang ke-55 tahun. Biarlah bahtera persekutuan ini senantiasa berada dalam kendali kuasa kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam sehat.